aspirasi yang Iya. mereka harapkan, Mhm. mereka dengan ide-idenya ini harus kita siapkan medianya, tempat untuk mereka berkreasi. Apakah itu berupa media mereka untuk kumpul ataupun tempat memang betul-betul tempat yang istilahnya bisa co-work lah, co-work Oh, space. oke. Ya. Nah ini yang kita bisa fasilitasi, mulai dari sebenarnya bisa dari mulai tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan. Bersih dari korupsi itu bagaimana, Dok? Bisa Kita harus disampaikan? buat Ya. mekanisme atau sistem pemerintahan itu atau birokrasi pemerintah itu secara online. Itu ya, caranya itu sebenarnya Caranya itu digitalisasi? sudah digitalisasi. Oke. Harapan saya nanti PAD kota pun, PAD pemerintah itu setiap hari masyarakat harus tahu. Oke. 100 Program. destinasi wisata dan Ya. 100 event. Ya. Itu satu kegiatan yang bisa membuat multiple effect dalam rangka menyerap atau meningkatkan pariwisata di kota. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, pasangan Dr. Aminuddin dan Ina Bukhori dinyatakan menang dalam Pilwali Probolinggo 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU dengan perolehan suara 39,14% suara. Menarik untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok Dr. Aminuddin dan visi misinya untuk memajukan kota Probolinggo dalam 5 tahun ke depan. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, kini sudah bersama Dr. Aminuddin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Mas Tri apa Mas Mul? Mas Tri saja. Mas Tri. Wah, waalaikumsalam juga untuk pemirsa tribun.com. Iya, Tribun Jatim Jatim.com ya. Dok, pertama kami sampaikan selamat ini atas keberhasilan menangi Pilwali Probolinggo. Dok, mungkin perlu kita tahu pertama dulu itu apa yang dirasakan ya, Dok, ketika pertama kali kemudian dinyatakan unggul versi quick count ya tanggal 27 November itu, dan kira-kira apakah ini memang cita-cita dokter untuk menjadi wali kota Probolinggo? Moga, Dok. Ya tentu tegang sekali ya, 27 November mulai sore ya, kira-kira setengah 5 mulai. Sebenarnya bukan quick count, real count. Real count sudah. Real count kita mengumpulkan dari C1. Internal ya, real count. Internal. Okay. Kita terbuka untuk masyarakat, bahkan kita buka di YouTube. Tuh memang sempat kejar-kejaran, walaupun kita masih leading terus. Sempat juga mepet-mepet di bawah 100 itu waktu itu. Waduh, tegang sekali. Nah, tentu dengan situasi dan kondisi yang ya menegangkan itu, dan diakhiri dengan unggul dari hitungan real count tersebut, ya kita senang lah ya, artinya segala usaha kita setelah 5-6 bulan ini menghasilkan sesuatu sesuai harapan kita, Mas Tri, gitu ya. Senang sekali gitu ya. Dok, pernahkah berpikir kapan ya Dr. Aminuddin mulai percaya bahwa kayaknya saya menang nih? Sudah ada perasaan itu kapan, Dok, persisnya, Dok? Sebenarnya begini, Mas Tri. Ya. Jadi saya itu kan memang background saya ini aktivis ya. Saya mulai mahasiswa itu ketua senat mahasiswa, terus di luar saya aktif sebagai aktivis HMI. Jadi memang sejak mahasiswa kita sudah bicara-bicara yang masalah idealisme, kemudian kepentingan masyarakat. Terus itu terbawa terus. Walaupun saya ini dokter, tapi kalau sudah selesai praktek, tamu saya aktivis semua gitu. Gitu ya. Jadi darah politiknya betul. Sudah mengental. Nah, kemudian yang kedua, urusan pribadi saya kan sudah selesai. Jadi saya sudah punya rumah sakit, RSI Amanah yang sudah 5 tahun ini, 8 sampai 10 tahun ini kita serahkan ke orang lain. Jadi sebelumnya saya juga ini kan anggota DPRD kota ini, ketua fraksi Gerindra. Nah, di sana sudah mulai mengerucut arah dan rencana ke depan. Selain itu anak-anak saya juga sudah selesai semua.
Jadi ya ini nggak ada kerjaan ceritanya pasti. Pengennya Iya. bergerak terus, aktif Nah, terus. idealisme aktif. tadi terus terbawa terus Iya. sehingga fokus akhirnya saya mencalonkan diri. Iya. Tidak ada maksud dan tujuan, Iya. ya tentu mengimplementasikan seluruh ide-ide selama ini dan kemudian fokus pada menampilkan hal yang terbaik. Jadi memang sejak lama sudah punya keyakinan suatu saat saya harus jadi pemimpin di Kota Probolinggo. Kira-kira begitu ya, Dok, ya? Mungkin bentuknya ya yang terbaik karena kita Iya. punya pengalaman background di DPRD itu. Iya. Decision maker dan hal yang paling bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik adalah kepala daerah. Kan Ya, gitu. betul. Oke. Dok, berbulan-bulan kampanye, bertemu masyarakat gitu ya. Kira-kira mulai menangkap ya, Dok, apa sih yang dibutuhkan masyarakat sejatinya Ya. untuk seorang pemimpin gitu ya, wali kota Probolinggo konteks ini gitu. Dan bisa dijelaskan juga tagline kampanye Dr. Aminuddin kan Bolinggo butuh perubahan. Ya, gitu. Apakah betul. memang kondisinya Probolinggo seperti itu, Dok? Iya, iya. Ini kan tagline ya. Iya, iya. Artinya kita melihat apa yang diaspirasikan masyarakat. Kok berdasarkan analisa saya dan tim, oh sepertinya ada yang perlu dirubah. Iya. Sebenarnya ya masalah utama komunikasi. Komunikasi yang lebih mungkin dekat dengan masyarakat. Ini yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun di sisi lain memang banyak hal yang mesti kita kedepankan dalam proses pembangunan ini, khususnya dalam hal peningkatan derajat ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Nah, ini yang kita bawa terus gitu. Jadi itu yang komunikasi itu yang dibutuhkan ya, Ya antara betul. masyarakat dengan pemimpin itu ya. Jadi Lalu, jadi kita memang intensif sekali melakukan komunikasi itu. Bahkan saya sampai mulai dari subuh itu, sebelum subuh saya sholat subuhnya pindah-pindah gitu di seluruh di seluruh dalam rangka menangkap aspirasi masyarakat. Senang sekali mereka, senang sekali gitu. Ya. Dok, selama ini kan dokter mendapat banyak dukungan dari para pemuda ya, generasi milenial terutama. Gerakan sikat Pak Dokter itu kan efektif dokter, ya. Nah ini tapi kan kemarin sudah berjanji ke mereka gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan langkah konkretnya untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka? Dalam konteks apa sih yang dibutuhkan anak-anak muda di Probolinggo? Ya, sebenarnya anak muda ini dalam hal tadi komunikasi sikat Pak Dokter, kemudian Pak Dokter jadi bapaknya arek Probolinggo. Oh gitu ya. Nah, ada cerita lucu Mas Ri. Gimana? Jadi waktu kumpul kira-kira ada orang 400-an gitu pemuda. Anak-anak muda semua. Anak muda semua. Oke. Mau menetapkan saya sebagai bapaknya arek Probolinggo. Oke. Waktu saya tanya, ini siapa yang melahirkannya saya tolong? Itu hampir setengahnya itu tunjuk tangan. Ternyata memang saya bapaknya betul-betul bapaknya Jadi arek mereka Probolinggo. pernah dibantu dokter secara nggak langsung ya? Nggak tahu juga ya ternyata? Langsung. Iya. Proses persalinan ini saya tolong gitu. Tapi dokter nggak tahu ya? Nggak tahu, Siapa-siapa saya mereka cuma itu? sekedar ingat langsung, saya tanya gitu ya. Ternyata kaget saya. Wah ini memang betul-betul saya bapaknya arek Probolinggo ternyata. Jadi aspirasi yang mereka harapkan, mereka dengan ide-ide ya ini harus kita siapkan medianya. Medianya pertama ya komunikasi, kemudian media-media yang mereka perlukan karena mereka merasa tidak tersalurkan, mungkin kurang tersalurkan selama ini dalam proses mereka mengaplikasikan ide-ide kreatif mereka. Nah kita memang sudah ada perda yang kebetulan saya yang buatnya waktu itu, perda peningkatan industri kreatif pemuda. Nah atas dasar itu kan sudah kuat dasar hukumnya. Itu yang saya kelola dan saya komunikasikan serta publikasikan kepada mereka dan saya sangat menarik, sangat menarik. Nah, dan kira-kira mereka butuhnya apa? Apa tempat, pemasaran atau apa saja dok? Tempat, kemudian ya pertama komunikasi yang enak lah dengan kepala daerah khususnya. Kemudian tempat untuk mereka berkreasi. Apakah itu berupa media mereka untuk kumpul ataupun tempat memang betul-betul tempat yang istilahnya bisa co-work lah, co-work space, co-work space. Nah ini yang kita bisa fasilitasi
mulai dari sebenarnya bisa dari mulai tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, bahkan tingkat kota. Yang ini belum ada fasilitasinya. Jadi secara aturan sudah ada Sudah perdanya, ya. tinggal nanti eksekusi gitu ya. Betul. Sampai ke tingkat kelurahan. Ya, co-working space itu. Baik, Dok. Terkait visi misi, Dok, yang paling menarik menyita perhatian masyarakat Probolinggo, Kota Probolinggo itu juga kan Dr. Aminuddin berjanji akan memberi insentif kepada RT RW 1 juta. Lalu akan meningkatkan anggaran kelurahan dari 350 juta menjadi 1,5 miliar sampai 2 M. Ini kan APBD 2025 sudah digedok ya. Nah, kira-kira kapan, Dok, ini mulai bisa dilaksanakan? Ya, menyangkut semua realisasi dari visi dan misi kita. Itu memang karena 2005 ini sudah didop, nah, kita kan ngikutin. Cuma dari sana mungkin bisa kita komunikasikan nanti, baik dengan DPRD maupun dengan instansi terkait, UPD, mana dari program-program itu yang bersentuhan dengan program-program kita. Oke. Kemudian nanti mungkin mulai dari Agustus sudah bisa kita ada yang namanya perubahan. Nah, dari sana sudah mulai bisa masuk program-program yang dirasakan atau yang memang secara kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Sama masalah kebersihan, masalah-masalah yang berhubungan dengan pariwisata, kemudian yang berhubungan juga dengan hal-hal yang iklim investasi, kan sudah bisa mulai itu. Nah, cuma fix-nya nanti bagaimana program ini harus direalisasikan ya di APBD 2026. Jadi sebetulnya masih memungkinkan ya 2025 untuk program-program yang bersentuhan ya. Bersentuhan itu ya. Bisa. Kita lihat. Dan itu ide insentif 1 juta per RT itu juga dari masyarakat ya, usulan masyarakat. Sebenarnya ini kan programnya dari pusat nanti ke depan program Pak Prabowo. Nah, kebetulan saya kan kadernya Gerindra gitu, Mas Tri. Jadi informasi-informasi ini kan sudah kita tangkap juga sebelumnya gitu ya. Memang gerakan Pak Prabowo ini nanti dalam rangka pengentasan kemiskinan, karena memang pengaruh atau peran dari UMKM ini dan RT RW ini sangat besar, maka berangkat proses pembangunan itu memang dari fair, RT RW, kemudian UMKM. Nah, ini yang diinginkan. Karena kita punya program itu insentif bagi RT itu 1 juta. Kemudian UMKM kita berikan dana kerja atau modal kerja itu 1 juta juga. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan performa ekonomi masyarakat. Jadi karena ini juga program nasional, Dr. Amin yakin ya pasti terpenuhi ini ya. Tinggal tunggu waktu saja ya. Karena kemudian ini pun hal yang kalau memang realisasi tadi dana kelurahan bisa kita tingkatkan sampai sebenarnya dana kelurahan itu memang fix-nya di 1,5. Cuma realisasinya kan yang selama ini terbentur berbagai macam aturan dan kurangnya support dari terutama aturan yang dibuat oleh Perwali. Nah, dengan ini ya insya Allah realisasi nggak sulit. Tinggal memulihkan saja sebetulnya. Sudah ada uangnya, tinggal mengeksekusi. Mengeksekusi dan merencanakan program-program itu. Dan ini harus kita laksanakan. Kenapa? Karena dengan insentif yang lumayan itu, ini kan menarik minat. Kalau selama ini kan yang namanya pemilihan ketua RT kan tunjuk-tunjukkan aja. Cuma 400 ya, nggak ngefek lah gitu. Kan kalau sudah 1 juta kan menarik gitu. Nah, sehingga memang harapan meskipun kita, itu juga nggak sumbut dengan repotnya sebetulnya, Dok ya. Paling nggak ini menarik. Artinya di sana nanti harapan kita satu aja, bahwa akan terpilih RT RW yang memang yang terbaik di masyarakat. Dok, soal sektor wisata, Dok. Ini kan penting ya, karena wisata itu selalu sektor yang anti krisis dan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu visi dokter adalah membuat 100 destinasi baru setahun. Nah, itu caranya gimana, Dok? Sulit tuh 100 destinasi baru. Kelihatannya sulit, tapi sulit-sulit gampang gitu ya. Begini ya, destinasi ini kan bukan melulu kan
tempat destinasi alam, bukan Ya, kan? ya, ya. Tapi banyak sekali destinasi wisata, misal wisata pendidikan Oke. atau wisata edukasi, kemudian wisata yang berhubungan dengan kuliner, wisata Oke, kuliner, ya, ya. ya, ya. Kemudian potensi wisata buatan, kan? Ya, ya, Ya. ya. Kemudian potensi wisata yang berhubungan dengan budaya, kan? Banyak sekali sebenarnya. Ya, ya. Nah, kenapa saya bilang 100? Karena RW suatu wilayah yang cukup luas, yang mewakili paling tidak 9 sampai 12 RT, Iya. ya. Yang saya lihat potensinya itu ada. Hmm. Nah, kita punya 205 RW Di seluruh kota Probolinggo. kota Probolinggo. Oke. Jadi kalau mau membuat 100 destinasi, sebenarnya juga sulit. Gampang ya, Gampang, ya. dengan dana tadi yang menurut dokter Dana kan satu kelurahan ada kelurahan, 1,5 M, iya. itu bisa dijadikan Iya. modal ya untuk pengembangan Jadi wisata. mungkin satu RT Iya. saja kalau bisa melihat ada potensi, Iya. wah itu bagus sekali. Iya, Tapi kita ambil yang ringan aja lah, 100 saja lah. 100 ini memungkinkan, sangat memungkinkan. Karena saya lihat destinasi wisata yang di luar negeri, ya enggak terlalu wah-wah banget Iya, gitu ya. iya, Apalagi yang paling penting, kita punya Gunung Bromo. Oh iya. Ya, ya. Ada 2.000 Masri setiap hari Wisatawan. orang ke Yang naik. lewat ke Bromo, yang lewat Probolinggo ya? Dok, yang ya? lewat Probolinggo itu sekitar 150-an. Cukup banyak, ya. Tapi mereka selama ini stay-nya sebelum ke Bromo itu tidak di kota Probolinggo. Hanya 10%. 67% sekitar itu ada di Malang atau langsung dari Surabaya. Nah, setelah identifikasi masalahnya apa dok? Kok mereka nggak stay di? Yang pertama apakah memang infrastruktur? fasilitas akomodasi yang Oke. masih kurang. Hmm. Maka ke depan kita harus membuat suatu akomodasi yang mumpuni lah untuk mereka. Kemudian tidak adanya program paket wisata yang jelas. Ya. Nah, ini harus kita buat program-program wisata. Sehingga memang dari pendapatan domestik regional bruto yang disumbang oleh pariwisata kecil sekali. Iya, iya, iya. Kecil sekali, nggak nimbul malah. Iya, iya. Ya. Apalagi sebetulnya dengan keberadaan jalan tol dari Surabaya, Betul, Probolinggo nanti ke Banyuwangi, betul. harusnya meningkatkan jumlah Pasti wisatawan. ini pasti. Nah, jadi bagaimana kita menarik nanti? Saya sudah banyak berbicara dengan komunitas. Jangan lupa potensi dari Gunung Bromo ini yang harus kita angkat, kita ngikut. Ya, ya, ya. gitu. Multiplier efeknya harusnya Betul. didapatkan dari kota Jadi Probolinggo. mereka jangan lagi sekarang pulang dari Gunung Bromo itu turun tok lewat Probolinggo terus bus gitu. Iya, iya, iya. Paling-paling stop kalau kebelet mau buang air kecil. Lah kan repot ini. PR-nya soal infrastruktur ya dok ya, menyiapkan Infrastruktur, hotel, kemudian tempat hotel, kuliner ya, gitu ya. Dan kemudian ini linear ya dengan 100 destinasi baru tadi. 100 program. destinasi wisata dan 100 event. Ya, 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 ya. Itu satu kegiatan yang bisa membuat multiple effect dalam rangka menyerap atau meningkatkan pariwisata di kota. Ya, ya, ya. Dok, dokter kan juga sebagai kader Gerindra ya, seperti disampaikan tadi ya. Ya Gerindra sekarang adalah partai pemerintah gitu ya. Betul. Pasti ini ada keuntungannya karena program-program pusat itu juga sebaiknya linear dengan di bawah gitu. Nah ini dengan terpilihnya Dr. Aminuddin sebagai wali kota Probolinggo sudah ada pesan-pesan khusus nggak dari para petinggi Golkar atau jangan-jangan dari Pak Prabowo sendiri dok? Betul. Jadi kita ini selain memang keinginan, ini perintah nih mas. Oh perintah. Perintah ini. Jadi selain memang giroh aktivis tadi itu perintah. Perintah. Semua. Maka sekarang terutama di hampir di seluruh Indonesia, kader-kader Gerindra ini mendominasi pada proses pilkada lah secara umum. Soal di ini kan di Jatim aja 20 lebih dok, baik kader maupun yang diusung ya. Nah ini menandakan bahwa memang ini kita waktu menerima surat rekomendasi itu langsung sekjen yang menyerahkan itu. Pak Ahmad Muzani. Dan dikumpulkan langsung di Jakarta terus dikasih arahan gitu. Kemudian terus dipantau. Nah, ini jadi bukan lagi ini sudah. Bukan lagi keinginan tapi perintah ya. Perintah udah. Tapi ngomong dok, apakah betul ya efektif ya ketika Dr. Aminuddin maju lewat Partai Gerindra ini untuk efektifnya itu kan ada juga rumor, wah ini
dibantu oleh pemerintah lebih mudah begitu. Tapi kenyataannya seperti apa, Dok? Oh, ya enggak lah. Kan Eh. jelas-jelas kita lihat bahwa netralitas dari pemerintahan, Oke. ASN umumnya itu kan memang sangat terjaga. Hmm. Jadi ya termasuk ya mohon maaf kita pun menjaga jarak dengan itu ya, dengan pemerintahan. Nah, efektivitas kita ini pertama tim kita ini sudah terbentuk waktu Pilpres. Jadi Gitu. perannya itu adalah memang lebih ke mesin politik. Ya, Oke, mesin oke. partai. Kemudian memang bagaimana kita bisa cepat dalam proses sosialisasi itu. Dan kebetulan saya ini kan selama ini kayak tadi yang bapaknya Arek Probolinggo tadi ya, sudah dikenal sekali oleh masyarakat. Nah, itu lebih memudahkan saya. Ya. Baik, Dok. Kasus korupsi di mana-mana ini kan masih menjadi momok ya bagi kepala daerah ya. Kita tidak ingin itu terjadi. Ada OTT KPK segala macam. Nah, ini barangkali dokter yang mungkin punya kiat atau tips untuk bersih dari korupsi itu bagaimana, Dok? Bisa kita harus disampaikan? buat mekanisme atau sistem pemerintahan itu atau birokrasi pemerintah itu secara online. Itu ya, caranya itu sebenarnya digitalisasi. Digitalisasi. Oke. Yang mana misalnya di kota ini datanya ya baru sekitar 40-50%. Ke depan harus 100%. 100%. Jadi jangankan per OPD, harapan saya nanti PAD kota pun, PAD pemerintah itu setiap hari masyarakat harus tahu. Oke. Jadi semua yang menghasilkan PAD harus bisa diaplikasi oleh masyarakat, dan ini tentu menutup kemungkinan untuk hal-hal yang penyimpangan tadi. Jadi kan kejahatan itu terjadi karena niat dan kesempatan. Ada Kesempatannya sudah ditutup oleh Ditutup, dokter. ditutup. Tinggal niatnya. Kalau niat sih ya ada aja gitu ya. Tapi kan proses penegakan hukum kemudian. Iya, betul. Ini juga barangkali yang melihat apa yang dilihat oleh masyarakat dalam proses memilih saya itu. Jadi digitalisasi. Barangkali ada lagi tips yang apa lagi, Dok? Yang lain ya nanti kan lihat proses itu kita harus lakukan secara profesional. Ya. Pengawasan ya. Betul. Semua kan sudah ada ini ya. Sudah ada instrumen yang bisa kita gunakan. Bagaimana toolnya itu nanti bisa terrealisasi dengan baik kan, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Ya, betul. Dok, ini persaingan di Pilwali Probolinggo kan cukup ketat ya. Waduh, bukan cukup ketat, dengan ketat selisihnya sekali ini ya. Nggak jauh ya, di bawah 3%. Nah, kira-kira upaya dokter untuk merangkul komponen-komponen masyarakat yang sebelumnya sempat bersaing, sekarang ini sudah ada pemenangnya nih. Apa yang dilakukan, Dok, untuk merangkul mereka, Dok? Ya, kalau sebelum ini tentu saya berpikir membuat. Jadi program-program saya itu memang berdasarkan data. Ya. By data, apa-apa yang menjadi permasalahan terus kita keluarkan dalam program-program pokok tadi. Ya. Misalnya bebas banjir. Nah, kenapa? Karena memang dalam 5 tahun terakhir ini 50% dari drainase kita rusak, gitu. Macet. Jadi ya kita harus memperbaiki itu kan. Nah, kalau itu diperbaiki bebas banjir lah kan gitu. Kemudian kayak tadi program memberikan modal kerja. Karena memang dari pengelolaan APBD yang mulai dari 2001, 2002, 2003, 2004 tidak tersentuh bantuan UMKM ini. Akibatnya memang yang namanya peningkatan ekonomi sangat kecil. Nah, ini kita ini. Jadi sebenarnya program-program saya itu dengan mengefektifkan program-program yang selama ini ada, itu bisa terselesaikan semua. Gitu. Dan itu melibatkan, kuncinya adalah pengen melibatkan seluruh masyarakat. Gitu. Harus jadi melibatkan seluruh masyarakat. Tapi gimana, Dok? Kan kemarin berkontestasi ya. Pertanyaan saya dengan pendukung-pendukung yang sebelumnya tidak memilih Dr. Aminuddin, gimana cara untuk merangkul? Tadi kan yang sebelum, yang ke depan tentu ya kita akan sudah selesai ya. Jadi pemirsa khususnya masyarakat Kota Probolinggo dengan penetapan KPU ini insya Allah mungkin beberapa hari lagi ya. Dan saya pikir tidak ada sesuatu yang menghalanginya lagi.
ya harus kita tinggalkan. Kita mau membangun ini. Tidak cukup membangun ini cuma dengan didukung oleh 03 saja. 03 istilahnya ya. Harus 01, 02, 04 itu bersama-sama kita membangun kota ini. Ya. Karena dengan kebersamaan itu tentu kekuatan yang timbul dari kondisi itu akan lebih mantap untuk mewujudkan program-program. Dan bukan tidak menutup kemungkinan program-program yang ada di paslon lain pun akan kita realisasikan kalau memang ini bermanfaat untuk masyarakat. Bagus akan kita laksanakan ya. Yang sudah pun akan kita lanjutkan kalau memang ini bermanfaat untuk masyarakat, misalnya program-program kesehatan, UHC, kita harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan bila perlu pelayanannya. Nah ini yang ke depan harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Purworejo agar kita sudah harus menyatukan visi dan misi. Kosong lagi dong. Kosong iya. Sehingga ke depan memang hasil yang kita harapkan itu bisa maksimal. Siap. Dok, ini terakhir saya yakin Tribuners pengen tahu lebih detail ya sosok dan biodata Dr. Aminuddin. Bisa dijelaskan dok, dokter dulu lahir di mana, sekolah di mana, kuliah di mana, kemudian meniti karir seperti apa? Silakan dok. Ya, saya sebenarnya masyarakat biasa aja ya. Kemudian sebagaimana yang lain mengikuti pendidikan mulai dari SD, kemudian selesai spesialisasi itu di Sumatera bagian selatan. Universitas apa dok? Universitas Sriwijaya. Nah, kebetulan memang yang namanya giroh lah ya kepemimpinan. Jadi sejak SD, SMP, SMA saya tuh memang suka ya. Jadi kalau SD selalu ketua kelas gitu. Oh gitu. SMP sudah muncul sejak kecil. Bahkan yang namanya upacara bendera itu saya terus yang komandannya gitu. Kemudian SMP juga OSIS, SMA sekretaris OSIS. Kemudian waktu kuliah sempat sekretaris BPM sebelum ketua senat mahasiswa. Jadi memang ini sudah hal yang apa namanya ya. Ya suka lah gitu ya. Suka dan hal yang menarik lah bagi saya di luar profesi. Nah kebetulan memang secara profesi, secara kekeluargaan tadi, kok sudah mulai ringan tanggung jawab saya ini. Ini ada tanggung jawab yang belum terrealisasi yang menjadi pembicaraan saya hampir seumur hidup ini. Ini yang menjadi semangat saya untuk memberikan hal yang terbaik di penghujung karir saya ini sebagai wali kota Purworejo. Baik, Tribuners, pemirsa harian Surya dimanapun berada, demikian obrolan saya dengan Dr. Aminuddin, Wali Kota Probolinggo terpilih. Kita berharap misi, visi dan misi pemikiran beliau akan berjalan dengan sesuai harapan dalam 5 tahun ke depan. Saya Tri Mulyono undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.